sebelumnya. Yang pertama yakni bahwa pengelolaan keuangan masjid ini menurut para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uang pembangunan. Ini jelas, kalau ada orang menyampaikan uang itu ke masjid, menyerahkan ke takmir atau ke panitia pembangunan, akadnya untuk pembangunan berarti itu uang pembangunan. Itu uang yang khusus digunakan untuk membangun masjid. Yang kedua adalah uang infak atau kotak amal itu. Baik itu yang standby maupun yang dikelilingkan biasanya di beberapa masjid seperti itu. Nah, kalau untuk uang infak ini pengurus lebih fleksibel, lebih longgar, lebih leluasa dalam mengelola. Intinya adalah infak itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan memakmurkan masjid. Itu patokannya begitu, memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu dengan apa? Intinya adalah dengan kegiatan-kegiatan. Jadi untuk mensupport segala bentuk kegiatan yang di dalamnya di kegiatan itu bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Baik itu majelis taklim, baik itu kajian-kajian, ataupun misalkan mengadakan halaqah majelis dzikir misalnya, atau majelis sholawat. Pokoknya intinya segala kegiatan yang kemudian di dalamnya dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah. Itu adalah termasuk kegiatan-kegiatan yang kategori memakmurkan masjid. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, masjid itu enggak hanya untuk sholat jamaah tok terus dikunci, ditutup, tidak. Tapi di dalamnya ada taklim semacam ini. Kemudian ada misalnya pelatihan-pelatihan apa, fardu kifayah misalnya, atau pelatihan-pelatihan apa, pengelolaan masjid dan seterusnya. Itu tentu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid dan tentu tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang perlu difahami lagi, dalam menyampaikan atau mengelola ini harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Makanya di dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunfit. Itu menerangkan tentang apa Pak? Status keutamaan bendaharawan. Bendaharawan itu apa? Orang yang bertugas, yang diamanai untuk memegang keuangan tadi. Dikatakan bendahara yang muslim, yang amin. Amin itu maknanya apa namanya? Jujur, ya, yang jujur. Kemudian yunfit itu maknanya adalah mengemban amanah sesuai dengan koridor syariat, maka dikatakan mereka seperti musaddiqin, seperti orang-orang yang bersedekah. Jadi misalnya saya bendahara ini, terus rapat, misalnya rapat takmir atau rapat pengurus itu, ini bendahara apa saja gitu. Kemudian Pak ini mau ada kegiatan majelis taklim atau kegiatan tabligh akbar atau apa gitu, anggarannya sekian, misalkan 2 juta atau 3 juta. Minta ke bendahara, minta ke saya. Ketika disetujui dan saya mengeluarkan uang ini sesuai dengan apa namanya kemaslahatan tadi, sesuai dengan tujuan syar'i tadi, untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka bendahara ini mengeluarkan uang 3 juta yang bukan uangnya sendiri, dicatat oleh Allah dia seperti sedekah 3 juta yang sama. Jadi bukan duitnya sendiri. Dia mengeluarkan 3 juta, duitnya kas misalnya, maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah 3 juta. Nah tentu ini enggak hanya bendahara tok, tapi sak perangkat, sak pengurus yang lain. Karena bendahara enggak mungkin mengeluarkan uang tanpa ACC persetujuan dari ketua takmir dalam hal ini.
Kalau dalam masalah masjid ya. Kalau dalam masalah organisasi-organisasi lain berarti ketuanya. Makanya ini menjadi hal yang penting, jangan sampai kita kemudian mengelola itu nyah-nyoh, tahu Pak nyah-nyoh. Pokoknya sebagaimana uangnya ini cepat habis, enggak begitu. Karena kemarin sempat saya singgung, ada beberapa masjid itu yang 0 rupiah gitu nggih. Itu. Seperti Jogokarian, seperti Namiro. Tapi tidak kemudian ketika uang kita banyak terus piye carane ngentekne iki piye ini? Bukan begitu. Tetapi betul-betul uang ini ditasarufkan dengan penuh kehati-hatian untuk kemaslahatan dan tadi yang perlu dipegangi adalah berkaitan dengan kemakmuran masjid, yaitu segala kegiatan yang ada tujuan unsur semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya penting sekali dalam urusan keuangan itu satu pintu biar enak. Ngeceknya enak, ngontrolnya enak, pertanggungjawabannya enak. Nah, dan segala keputusan itu dirembuk bersama, bukan sendiri-sendiri. Satu organisasi, satu kelompok, ya, ketika mengedepankan musyawarah, insya Allah akan diberkahi Allah. Tapi nek melaku dewe-dewe, nah itu nanti kurang barokahnya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Baik, itu sekilas yang perlu saya tegaskan supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi nanti insya Allah lebih lengkap lagi kita akan membahas bab itu di bab tersendiri, yaitu babul masajid, bab menerangkan tentang masalah masjid. Jadi itu yang perlu difahami. Jadi penuh dengan kehati-hatian dan menggunakan asas kemaslahatan untuk kemakmuran masjid. Kita cukupkan nggih untuk pembahasan pertemuan yang sebelumnya, ini sedikit mengulas saja. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Waqid, diceritakan dari Abi Waqid Al-Laisi yang berbangsa Les, bersuku Lais. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Abi Waqid Al-Laisi, amin Allahumma amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma kuti'a minal bahimah, sesuatu yang terpotong, sesuatu yang terputus, minal bahimati dari binatang, dari seekor binatang, wahya hayatun dalam keadaan hidup binatang itu, fahuwa mayyitun maka dihukumi bangkai. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih hidup maka dihukumi bangkai. Apa yang melatar belakangi dawuh sabdanya Rasul ini? Seperti kemarin saya matur, setiap riwayat hadis itu mempunyai asbabul wurud. Setiap Al-Quran ayat yang turun mempunyai asbabun nuzul. Maka apa asbabul wurud hadis ini? Jadi suatu ketika baginda Nabi itu qadima alal Madinah. Qadima Rasul al-Madinah. Kanjeng Nabi datang ke Madinah waktu itu. Kemudian wabiha unasun ya'maduna ilal ilyatil ghanam wa asnimatil ibil. Masya Allah. Yang tafi'u biduhniha li'aklin wa suhumiha lil istidha'ah. Dulu tradisi orang-orang Madinah waktu belum paham hukum, belum paham Islam, itu mereka kalau motong binatang itu, Bapak Ibu, itu tidak langsung disembelih boten. Ya, tidak langsung disembelih, tidak. Tapi dipotong dulu sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya punya kambing, kalau sekarang enak Pak ya dipotong, sembelih semua, apa disembelih terus diiris-iris semua, masukkan freezer, kalau mau masak tinggal diambil sedikit-sedikit gitu nggih. Nah kalau zaman dulu belum ada freezer, belum ada teknologi kulkas, kalau enggak langsung habis lah basi nggih, atau bau atau busuk. Maka mereka punya cara yang sedikit unik tapi
melanggar syariat. Tapi waktu itu mereka belum paham syariat itu. Akhirnya kalau motong onta itu Pak, dipotong punuknya dulu. Nah, punuk onta ya, punuk onta yang gini ada apa? Duhnunnya itu, lemaknya, gajinya itu dipotong. Potong kambing ya gitu, pahanya dulu satu. Besok mau gule lagi, pahanya lagi satu. Ya, kasihan tadi ini. Ya Allah, ada aja perilaku orang nggak berilmu itu macam-macam begitu itu maksudnya. Ya. Tapi begitu Rasulullah hadir, Rasulullah tahu, kemudian diberi pemahaman lah mereka. Makuti'a minal bahimah fahuwa hayatun fahuwa mayitun. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Ya, itu dihukumi bangkai. Artinya tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Jadi kalau tadi pahanya tadi anggap saja untuk dikonsumsi, kalau misalkan duhnun atau asnimatul ibil, punuknya onta, itu karena banyak gajahnya, itu ditiriskan minyaknya kemudian dipakai penerangan. Itu dipakai penerangan, dipakai untuk apa istilahnya? Uplek atau lampu apa itu? Lentera atau apa. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini al-man'u min ta'dzibil hayawan biqat'i ajzaihi. Larangan memutus bagian daripada binatang ya, min ta'dzibil hayawan itu bagian daripada menyiksa hayawan. Menyiksa binatang. Padahal kita kan enggak boleh. Kita harus belas kasih, kita harus sayang kepada binatang. Termasuk kemarin saya terangkan kita boleh mukul misalkan konteks sapi atau kerbau pada saat untuk membajak, tapi tidak boleh mukul kepala. Ini bagian bentuk kasih sayang kita kepada binatang yang diajarkan oleh Nabi. Termasuk tidak boleh tadi motong bagian tubuhnya untuk keperluan tertentu, padahal binatang itu masih hidup. Saya itu masih ingat Pak, dulu di kampung itu, ya mungkin wallahu a'lam ya, mungkin karena belum tahu hukum atau bagaimana. Dulu itu kalau ada kambing kurban itu kalau mau disembelih itu biasanya testisnya kambing itu ditandai sama orang-orang kampung itu. Nanti kalau disembelih, nanti testisnya itu khusus untuk yang ngarit, yang apa ngarit Pak? Yang merumput gitu. Ada nggak di tempat jenengan? Di kampung saya masih ada dulu tapi waktu saya masih kecil itu. Lah, karena saking pengennya itu tadi bagian tubuh kambing tadi itu supaya nggak diambil oleh orang, belum disembelih sudah dipotong duluan itu Pak. Loh, saestu ini bukan mengada-ngada, itu benar kejadian. Lah namanya binatang masih hidup, kambing masih hidup dipotong ya, mesti loncat-loncat ginjal-ginjal. Akhirnya cepetan dipotong duluan itu, jangan sampai kelamaan tersiksa. Tadi itu gara-gara bagian tubuhnya sudah dipotong. Nah, ini bagaimana hukumnya? Haram, nggak boleh dikonsumsi. Gitu. Dan ini berlaku untuk tadi itu segala organ anggota yang berkaitan dengan ajza, juz, bagian daripada binatang itu, baik punuknya. Kalau di hadis ini punuknya ataupun pahanya. Tapi kalau dalam contoh real di masyarakat tadi zaman dulu, ya kita maklum mungkin belum tahu hukumnya dan sebagainya. Nah itu testisnya itu dipotong, set, kayak dikebiri gitu ya. Ya loncat-loncat Pak. Ya Allah, kayak kambing yang sudah sekarat sudah dipotong sekarat itu. Ya Allah. Yang kedua, bayanu hukmu ma quti'a minal bahimah wa ya hayyat wa huwa annahu yahrum aklu wal intifa'u bih. Jadi bagian yang sudah dipotong itu tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga tidak boleh untuk dimanfaatkan. Loh Pak, tadi minyak tadi kan nggak dikonsumsi toh, cuma untuk nyalakan lentera atau uplek atau teplok tadi bahasanya orang kampung itu. Kan nggak masalah. Meskipun demikian, meskipun tidak dikonsumsi, tapi di situ ada unsur intifa, dimanfaatkan, maka tidak boleh. Ketidakbolehannya ini bukan poin intifa atau lil aklinya, tetapi li ta'dzibil hayawan tadi.
menyiksa binatangnya tadi itu. Haram. Sehingga hal-hal yang berkaitan atau permasalahan turunannya itu menjadi haram. Kalau menyiksa binatang haram ya berarti mengkonsumsi ya haram. Memanfaatkan ya haram dan seterusnya. Ini namanya hukum turunan dari satu ilat hukum. Yang ketiga, al-hukmu bi anal maqtu' minal hayy mayyitun. In kana min sya'nihi an takhillahul hayat. Wa amma ma kana laysa min sya'nil hayat fala ya'uddu maitan. Hukum sesuatu yang terputus dari binatang dihukumi bangkai itu ketika itu merupakan bagian dari binatang itu atau mempengaruhi kehidupan binatang itu. Kayak tadi Pak, misalkan kambing dipotong kakinya satu, lah dia tersakiti gitu nggih, tersakiti atau menjadikan jalannya wis gak normal pincang, atau tadi punuk tadi wis menahan sakit dan sebagainya, punuknya onta tadi. Tapi kalau yang dipotong itu sesuatu yang tidak ada kaitan dengan jus atau jasad atau bahasa apa ya, badannya binatang tadi, maka tidak masalah. Seperti misalkan bulu domba. Ya, bulu domba. Itu kan ada itu peternakan itu yang memang diambil bulunya, dihasilkan bulunya. Itu kalau sampai dihukumi najis, repot. Jenengan pakai jaket bulu domba ya najis. Gitu nggih. Nah, pakai apalagi bulu domba ya najis. Atau misalnya ketika kita berbicara apa Pak? Olahraga itu, badminton nggih, yang pakai kok itu loh. Kok itu dari bulu apa? Mentok. Mentok ya, yang putih itu, bukan itu bebek apa mentok Ustaz? Ya kalau bahasa saya mentok ya. Kalau yang bebek itu yang coklat itu, yang petelur itu. Itu dicabut Pak. Dicabut. Nah, pertanyaannya pasti cabut itu loro apa enggak? Sakit apa enggak itu? Katanya saya itu penasaran dulu, itu juga ada itu Pak. Jadi ini kadang bagusnya kita hidup di kampung dulu waktu kecil itu, kita nanti bisa mengaitkan antara hukum-hukum yang ada dengan tradisi orang-orang dulu itu. Jadi kita sinkronkan gitu, oh begini ternyata. Jadi orang dulu itu kalau punya bebek itu, kalau sudah bulunya itu panjang-panjang, istilahnya apa, penjawat itu ya, yang paling gede itu dipanggilkan pengepul bulu itu. Lah, itu pun ada tekniknya Pak. Kenapa, bagaimana supaya bebek itu enggak sakit pada saat dicabut. Jadi yang pertama yang dicabut itu adalah bulu yang sudah tua. Jadi bulu yang masih muda itu kalau dicabut itu keluar darah berarti sakit. Ya kok ngerti itu mengepulnya itu ya. Jadi kalau bulunya itu sudah tua dicabut enggak keluar darah itu enggak apa-apa itu nak. Itu nanti akan tumbuh lagi. Memang betul seperti itu faktanya. Jadi kalau untuk kok, bulu apa tadi mentok, kemudian bulu domba dan sebagainya, maka meskipun dia terputus, terpotong dari binatang yang masih hidup, tidak kemudian dihukumi najis. Jadi yang dihukumi najis itu yang bagian dari jus dari tubuh badan si binatang tersebut. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi minta dibil hayawan haramun menyiksa binatang itu bagian daripada sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Babu ahkamil miyah selesai, alhamdulillah. Bab membahas tentang masalah air dan membahas tentang beberapa najis. Ya, ini sudah rampung, sudah selesai. Tapi nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan untuk menambah, menguatkan keilmuan kita, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati. Bab berikutnya, bab menerangkan tentang masalah wadah atau perabotan. Ini enaknya kalau kita ngaji kitabnya para ulama ini sudah disusun sedemikian rupa, babnya diurutkan, nanti enak kita ngajinya step by step gitu ya, berkesinambungan sehingga betul-betul ilmu ini menjadi pondasi yang kokoh sebelum kita membahas ilmu yang lebih tinggi lagi.
Babul aniyah, bab menerangkan tentang masalah wadah, perabotan rumah tangga itu loh Pak. Ada mangkok, ada piring, ada sendok dan sebagainya. An Hudzaifah, diceritakan dari Hudzaifah bin Al-Yamani. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tashrabu, janganlah minum kalian semua, fi aniyatidz dzahabi wal fiddah, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan janganlah makan kalian semua fi sihafihima, menggunakan wadah. Sihaf itu wadah yang kira-kira digunakan makan untuk 4 sampai 5 orang. Nampan berarti ya. Nampan. Makanya pada zaman Nabi itu tradisinya adalah makan nampanan. Pakai nampan itu loh Pak, makan bareng-bareng. Dan itu lebih barokah. Nanti diterangkan dalam babul adab, bab menerangkan tentang adab-adab makan, itu makan sing barokah itu makan bareng. Berarti makan piringan itu enggak barokah, ya ada barokahnya. Cuma lebih barokah lagi makan bareng nampanan begitu. Terus kalau bahasa saya itu, bahasa kampung itu kokoan, bareng-bareng gitu. Cuma orang sekarang itu rada kalau dijak makan begitu tuh. Gimana gitu nggih Pak nggih? Wah, ini bekasnya itu mencalat ke situ gitu. Bekasnya si fulan gitu. Sama seperti kemarin wudhu di kolah jeding yang biur-biur begini tuh. Iya, apa itu? Itu bekas kotoran mata apa semua masuk ke situ gitu. Padahal air bekas wudhu itu barokah. Bekasnya itu barokah. Bukan sisa ya. Kalau sisa kan belum dipakai, sisa. Ini bekas wudhu barokah. Gitu. Di bab wudhu kita terangkan lebih lengkap lagi. Nah, ini termasuk seperti itu. Jadi makan itu kalau bareng-bareng itu barokah. Makanya tradisi pesantren sampai hari ini itu ketika makan ya rata-rata pakai nampanan itu Pak. Kayak nampan ditaruh nasi balek gitu, sambal balek, ikan asin balek langsung gitu. Rame-rame bareng itu barokahnya. Masya Allah. Ini kapan-kapan kalau ada acara, misalkan ada makan-makannya, bisa nggih kita mengikuti tradisinya Rasulullah zaman dulu ya. Nah, gitu. Nah, sunnah itu, pakai nampan. Ada yang Pak? Berinovasi, pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Jadi daun pisang itu digelar memanjang begini terus makanan itu. Kalau itu sama saja itu, di depannya dikasih sakluk. Satu porsi sama kayak makan sendiri-sendiri. Yang barokah itu bareng-bareng tadi loh Pak. Terus royok-royokan gitu loh. Nah itu barokah itu. Ya Allah. Sudah. Sikhaf. Jadi sikhaf itu adalah wadah yang mana cukup digunakan untuk makan 4 sampai 5 orang. Kenapa sih kok Nabi itu melarang kita makan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena hal itu lahum bagi mereka fid dunya, bagi mereka. Mereka siapa, Pak? Mereka siapa? Lahum dikatakan ad-dhamir lahum a'id alal kufar. Dhamir lahum itu hal itu hanya untuk mereka di dunia dan bagi kita nanti di akhirat. Mereka itu ya al-kufar, orang-orang kafir, orang-orang non. Yang mereka biasanya menggunakan hal itu adalah untuk tafakhur wal kibriya. Untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan dan gengsi. Nah, makanya ini penting sekali. Walakum fil akhirah, dan bagi panjenengan semua, bagi kita semua fil akhirat nanti di akhirat. Makanya orang itu kalau sudah misalkan dia melanggar aturan tadi Pak, dia di dunia sudah makan minum pakai wadah emas perak, nanti di sana hendak diberi Allah wadah emas perak sebagai bentuk kemuliaan di surga. Jadi kenapa? Nikmat itu sudah dirasakan di dunia. Makanya sampai dalam keterangan riwayat disebutkan
Kalau ada orang itu pernah, dalam satu keterangan dikatakan pernah merasakan homernya dunia, pernah merasakan araknya dunia, nanti dia tidak merasakan nikmatnya arak surga. Sampai segitunya. Jadi orang kalau sudah menikmati homer di dunia ini, ya, minuman keras, homer dan sebagainya yang memabukkan itu saking enaknya sampai mabuk itu. Itu nanti di akhirat di surga dia tidak diberi itu. Ya sudah, jatahnya sudah diambil di dunia kok nggih. Nah, gitu. Nah, kita yang nahan ini jane ya rada pengen gimana gitu ya. Gimana toh rasanya kok. Kata orang kok enak, tapi kita orang beriman ngerti hukum. Wah, enggak boleh, itu haram. Akhirnya ditahan. Ya, kenikmatan yang diharamkan ditahan. Akhirnya apa? Ya sudah, sampai kita meninggal dunia alhamdulillah tidak pernah menyentuh merasakan halal yang diharamkan. Oh, nanti di sana kita mendapatkan nikmat, diberi arak surga, ya, yang rasanya bisa jadi ribuan kali lebih nikmat daripada arak dunia. Oh, rata-rata begitu, Pak. Orang itu kalau sudah merasakan di dunia, nanti di akhirat tidak. Sama seperti yang kemarin kita membahas, ada orang dikisos. Ada orang zina, naudzubillahi min dzalik. Dalam hukum Islam kan dikisos, ngapunten. Dirajam, dikisos kan yang membunuh. Dirajam sampai mati, Pak. Orang kalau sudah dirajam sampai mati, nanti di akhirat sudah enggak disiksa sama Allah. Maka hakikatnya hukum Islam itu meringankan kita, mending dihajar di dunia, disiksa di dunia, wis gak apa-apa lah. Sakit sebentar, tapi nanti di akhirat kita sudah lolos dari siksa neraka, lolos dari siksa akhirat, seperti itu. Orang mencuri, dipotong tangannya di dunia, nanti di sana sudah enggak dihukum lagi. Dia sudah merasakan hukuman di dunia, dipotong tangannya, mencuri tangan kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi kaki kanan, disilang gitu. Mencuri lagi potong leher. Enggak potong leher ya. Jadi gitu. Jadi orang kalau sudah dihukum di dunia, Pak, nanti lolos di sana. Ya, pertanyaannya kalau jenengan misalkan melakukan kesalahan, pengen dihukum di sini apa di sana? Diampuni aja, Pak ya. Kita itu pengennya gitu, Pak. Kalau kita dosa, kita khilaf, pengennya diampuni. Kita punya salah sama istri, pengennya istri memaafkan. Kita punya salah sama seseorang, pengennya kita diampuni, dimaafkan gitu. Tapi kadang kita kalau orang punya salah sama kita kok kadang sulit itu memaafkan. Itu kan gak fair namanya gitu. Ya Allah, ya Rabb. Sudah, ini terkait dengan masalah wadah. Sehingga apa? Haram hukumnya dari riwayat ini, tahrimul akli, haram makan dan minum menggunakan wadah. Wadah loh nggih, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yasmilu hadza tahrim ar-rijal wan nisa ala sawa. Keharaman ini berlaku untuk laki dan perempuan secara sama. Kalau terbuat emas perak tadi dibuat wadah. Tapi kalau dibuat huliyin atau huliyah, perhiasan, maka haram untuk laki-laki, khususnya emas, halal boleh untuk perempuan. Ya, kalau sama-sama bahannya sama nih, emas, tapi ini dibuat wadah, dibuat piring, dibuat sendok, dibuat apa itu, haram dua-duanya, laki perempuan haram. Tapi kalau emas tadi bahannya sama, dibuat perhiasan, halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Loh, hukum itu senjelimet itu, Pak. Ya, senjelimet itu, sedetail itu. Makanya ini pentingnya kita ngaji seperti ini. Tapi kalau laki-laki dibolehkan menggunakan perak. Jadi jenengan punya akik, embannya terbuat dari perak itu boleh. Ya boleh. Kalau terbuat dari emas enggak boleh. Makanya saya sering ketika diminta disuwun untuk mengisi acara-acara tunangan, itu biasanya ada tukar cincin nggih. Ada tukar cincin. Tak tanya itu emas apa itu? Ada yang bilang emas putih, Pak. Emas putih itu apa, Pak? Emas atau bukan emas? Ya tetap emas, jenenge emas putih kok nggih. Emas putih, emas tapi putih. Ada yang bilang itu bukan emas. Emas putih itu sejenis logam mulia, apa namanya, Pak? Titanium ya, titanium atau apa yang mahal itu loh. Betul ya, titanium ya, titanium. Oh, kalau itu enggak masalah, berarti bukan emas gitu. Tapi ketika saya membaca banyak artikel terkait dengan emas putih, kalau istilah emas putih itu kan baru-baru ini, Pak ya.
Zaman dulu belum ada, emas putih, emas kuning belum ada. Ya baru-baru ini aja ada emas putih. Saya baca memang kandungannya emas gitu, kandungannya emas, cuma ada lapisan tadi itu apa istilahnya? Titanium nggih. Titanium. Maka sering saya matur ya sudah, simbolis saja habis itu dilepas. Jangan laki-laki pakai cincin emas, kadang pakai kalung emas. Kan ada begitu ya? Banyak. Bahkan nyuwun sewu mohon maaf ini sedikit sharing saja. Di salah satu masjid itu ada imamnya itu memakai emas, Pak. Imamnya, Pak. Wah, geger itu di masjid itu. Tapi Ustaz Rizal enggak pakai kayaknya ini. Enggak. Di salah satu masjid betul ini. Wah, itu pada komplain ke saya. Yang pakai sana kok komplainnya ke saya gitu ya. Ustaz, kayak apa itu? Manu. Loh, masa iya saya bilang. Tadi saya perhatikan, gelang emas, Pak. Terus saya pelan-pelan sedikit karena masalah ini kan sensitif ya. Saya pelan-pelan saya ajak ngobrol. Awalnya ya saya basa-basi ngalor ngidul gitu ya. Nyerepet-nyerepet sedikit terus. Duh, Pak Ji itu apa? Emas kah? Apa kuningan atau apa gitu yang mahal itu apa? Kuningan atau apa itu ya? Oh iya, ini emas Ustaz. Oh gitu, dengan bangganya menyampaikan gitu. Ini gelang ini peninggalan almarhum istri saya. Wah gitu ceritanya. Jadi saking sayangnya saya tidak jual ini. Saya pakai kemana-mana. Gitu. Nah, terus saya sampaikan, saya beri pemahaman, Pak Haji ngapunten, mohon maaf. Kalau laki-laki di dalam Islam, dalam agama kita tidak boleh menggunakan emas. Dengan boleh menyimpannya boleh. Disimpan di tempat yang aman sebagai bentuk kasih sayang jenengan dengan almarhumah istri jenengan. Atau nanti misalkan pakaikan ke cucu perempuannya misalkan itu enggak masalah. Tapi kalau jenengan pakai sendiri enggak boleh. Masa enggak boleh Ustaz? Oh, masih begitu, Pak. Enggak boleh gitu. Nah, mungkin karepe ya carikanlah pendapat ulama yang bolehkan gitu mungkin ya. Masa enggak boleh? Enggak boleh. Nah, suatu ketika kebetulan saya kajian di situ, Pak. Saya kajian di situ. Nah, saya tunjukkan bab ini. Nanti ada bab alasan kenapa kok perempuan laki-laki enggak boleh pakai emas, apa alasannya? Itu nanti ada. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas karena ini sudah jam 6 agak molor sedikit. Jadi intinya kemudian alhamdulillah ketika saya beri penjelasan itu terus akhirnya dilepas, Pak, gelangnya. Gelangnya gede, Pak. Gelang rantai itu lah ya. Memang emas betulan. Itu peninggalannya almarhum istrinya katanya. Ya, tapi ya enggak gitu juga mentang-mentang peninggalan terus dipakai gitu kan ya. Nanti ninggalin daster dipakai kan ya lucu juga gitu ya. Tadi saya sampaikan bukan begitu caranya. Jadi ada kita itu bagaimana kita boleh tadi itu sayang kepada seseorang dan sebagainya. Tapi ada cara-cara secara syar'i yang harus kita ikuti. Masya Allah. An Ummi Salamah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab masalah ini. Bab masalah wadah di pertemuan yang akan datang. Baik seperti biasa, ya, kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan atau nambahkan keterangan saya, monggo silakan. Ji, boleh. Nggih. Iya betul. Jadi nanti ada poin-poin Pak di mana kita itu hal-hal yang batalin wudu. Sekarang menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apakah mereka najis? Bukan. Alasannya bukan karena najis, tetapi bertemunya kulit laki perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa, yang tustaha alaih. Tustaha alaih itu bahasa kitabnya itu sudah nyahwati. Dipandang itu sudah menimbulkan syahwat, berarti sudah dewasa lah. Anggap aja begitu atau remaja lah. Itu membatalkan wudu. Bukan karena mereka najis, bukan. Gitu, okay? Jadi poinnya itu. Terus, tadi betul, menyentuh kemaluan. Jadi menyentuh kemaluan itu nanti diterangkan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Lah dalam sama luar itu patokannya apa? Ketika tangan kita merapat begini, bagian yang tidak terlihat inilah yang disebut dengan bagian dalam. Jadi misalkan ini nyuwun sewu, mohon maaf. Misalkan kita garuk-garuk misalkan kok begini, nah digaruk-garuk begini batal wudunya. Tapi kalau garuknya begini, batal enggak?
enggak batal gitu ya. Satu. Ini bertemu kulit loh ya. Bertemu kulit, tapi kalau ada hail penghalangnya enggak. Misalkan kita pakai sarung begini terus garuk-garuk misalkan. Enggak apa-apa, enggak batal, Pak. Tapi kalau tangannya dimasukkan ke sarung baru batal ketika nyentuh betulan plek begini, kulit sama kulit ketemu plek begini baru batal. Tapi kalau misalkan begini misalkan, nah gini, ini enggak batal. Tapi kalau begini, nyentuh berarti batal. Gitu nggih. Ini menyentuh kemaluan atau holqoti dubur, lingkaran dubur itu bukan karena najis. Ya betul tadi. Ketika istinja kan sudah suci toh nggih. BAB, BAK sudah cebok, istinja itu cebok. Sudah istinja kan sudah suci. Kenapa nyentuh masih batal? Ini poinnya bukan poin menyentuh najis bukan, tapi menyentuh dua anggota yang dikhususkan tidak boleh disentuh, yaitu al-farju wad dubur. Kemaluan dan dubur tadi itu. Ngoten Pak. Jadi poinnya bukan masalah nyentuh najis. Justru kita habis wudhu nyentuh najis itu malah nggak batal. Panjenengan habis wudhu misalnya, terus jalan, tek, nginjeki telek pitik, kotoran ayam. Aduh, apa ini kok empuk ini? Oh kotoran ayam ternyata. Wudhunya batal nggak? Tidak, jenengan hanya wajib menghilangkan najis, namanya izalatun najasah. Jenengan guyur air, bersihkan itu, sudah selesai. Nggak usah wudhu lagi Pak. Gitu. Jadi justru malah menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hadas. Bedakan najis dan hadas. Kalau najis itu ya dohir, datiyah, ada bendanya. Kalau hadas itu biasanya nggak ada bendanya. Statusnya. Ada orang habis pipis, kemudian istinja. Dia punya hadas kecil enggak? Punya. Padahal sudah cebok, sudah istinja. Kok statusnya masih hadas kecil? Nah, makanya tadi saya matur. Hadas itu statusnya, najis itu bentuk bendanya tadi. Gitu. Oke. Jadi bukan karena kemaluan itu najis atau kholqoti dubur itu najis, tidak, tetapi memang itu poin tersendiri menyentuh kemaluan yaitu farji dan kholqotid dubur. Terus apalagi misalkan yang batalin wudhu, buang angin, kentut itu najis enggak? Enggak gitu ya. Meskipun yang dikeluarkan bukan sesuatu yang najis, tetapi kalau keluar dari dua jalur itu batal wudhunya. Gitu. Makanya sampai di dalam kitab-kitab fikih disebutkan sesuatu yang keluar min ahadisabilen dari salah satu dua jalur. Meskipun baik itu sesuatu yang lumrah maupun yang enggak lumrah. Kalau yang lumrah ya kalau dari farji, dari kemaluan ya berarti pipis. Nah, misalkan itu yang lumrah. Yang enggak lumrah ya darah, nanah, misalkan orang sakit apa gitu, naudzubillahi min dzalik. Atau misalkan orang pipis kok keluar kerikil misalkan, kelotak misalkan. Kering itu, kering enggak ada basa-basanya apa. Dia batal wudhunya, Pak. Meskipun yang keluar kerikil ibaratnya begitu. Makanya tadi disebut sesuatu yang golib itu lumrah atau yang enggak lumrah, enggak umum. Jadi poinnya nanti beda-beda Pak nggih. Ada beberapa hal yang batalin wudhu itu diantaranya tadi sentuhan kulit laki-laki, perempuan yang bukan mahram, kemudian keluar sesuatu dari dua jalur depan dan belakang, apapun itu. Kemudian apalagi hilang akal, akalnya hilang baik dengan tidur, dengan pingsan ataupun mabuk misalnya, atau step epilepsi kejang-kejang itu kan sampai hilang akal biasanya. Itu beberapa poin terkait yang membatalkan wudhu. Seperti itu Pak. Ada lagi monggo? Nggih, silakan. Nggih. Yang disebut contohnya air apa tadi? Oh, PDAM. Nggih, baik. Diolah. Ma'ul mutlak di situ kan kemarin ada 7 toh nggih. Disebutkan apa? Ma'ul bi'ri, air sumur, ma'un nahar, air sungai. Itu ma'ul mutlak semua itu.
Kemudian apa? Ma'ul bakhri, air laut. Ma'ul en, air sumber yang bisa muncul sendiri itu. Apa istilahnya itu? Oase kalau di padang pasir nggih. Itu termasuk ma'ul barot, air es. Air es. Ma'ul salji, ma'ul salji air es, ma'ul barot air embun, air dingin itu air embun itu. Ya, itu adalah air-air yang masuk kategori air mutlak tadi itu yang ada 7. Jadi air sungai, air sumur, air sumber itu yang muncul sendiri. Termasuk yang gratis dan murni halal itu ma'us sama, air hujan. Jadi kalau jenengan mau sesuatu yang murni halal lal hari ini, yaitu air hujan yang langsung jatuh dari langit, Pak. Jadi jenengan ada hujan terus gini. Tapi jangan lewat genteng loh ya. Kalau lewat genteng, lewat seng nanti biasa siapa tahu, wah ini sengnya dibeli dari apa gitu kan nggak ngerti kita. Jadi langsung murni itu sesuatu yang murni halal hari ini. Kalau yang lainnya itu subhat semua itu. Subhat semua. Makanya sering Gus Bahak pernah menyampaikan hal itu, dan ini yang sering juga disampaikan oleh guru kita yaitu Mbah Maimun Zubair, itu tadi sesuatu yang halal itu ya air hujan itu. Jadi kayak air PDAM itu dari mana? Kan dari air sumber, dari sumur nggih. Berarti ma'ul bi'r. Masuk kategori air mutlak. Atau misalkan Pak sekarang ada teknologi Pak di mana itu? Di Jepang atau di mana itu? Mengelola air laut yang asin jadi tawar. Itu mutlak apa enggak? Mutlak. Tadi masuk ma'ul bakhri, air laut gitu nggih. Ma'un nahar, ini Pak. PDAM kita ini misalnya enggak ngebor, tapi nampung air yang dari atas itu dibendung, kemudian itu kan ma'un nahar, air sungai dibendung kemudian diolah tadi pakai water treatment dan sebagainya itu. Akhirnya jadi bening, kemudian dikonsumsi, dipakai sehari-hari itu ya, mandi, wudhu, mencuci dan sebagainya. Itu termasuk kategori ma'ul mutlak. Jadi ada 7 tadi. Nah, nanti ada seperti kemarin. Mutlak itu maknanya murni, Pak. Murni air laut gitu ya. Artinya murni itu bukan belum diolah, tapi belum dicampur dengan apa-apa. Belum dicampur dengan apa-apa yang kira-kira campurannya itu merubah status air. Nah, makanya beberapa kesempatan di lembaga Baksul Masail, musyawarah pesantren itu dibahas bagaimana air kolam sing over kaporit. Wah, kadang itu air kolam itu baunya sampai ya. Wah, sampai itu piye itu? Gimana itu? Wah, itu. Jadi sebagian mengatakan tidak masalah meskipun bau kaporit atau bau apa namanya, Pak? Sing kuning-kuning itu apa namanya? Kadang terlalu banyak kadar mangan belerang atau apa itu. Nah, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu bagian daripada unsur yang ada di dalam tanah, yaitu air itu tadi. Tapi kalau dicampuri seperti kemarin waktu kita bahas air suci yang tidak mensucikan itu ya, dicampuri mawar. Nah, itu kan dicampuri manusia, kalau itu kan tercampur dengan sendirinya. Seperti yang kemarin kita bahas, ada air dicampur kapur barus. Waktu saya cuplik sedikit menerangkan tentang fardu kifayah itu, enggak boleh itu jenengan awal langsung mandikan mayat pakai kapur barus, belum suci. Makanya kapur barus itu untuk bilasan terakhir. Sudah jenengan sucikan secara hadasnya tadi, hadas besar sudah disucikan, bekas-bekas darah, bekas-bekas lem-lem misalkan handiplas waktu sakit itu sudah dibersihkan pakai ma'ul mutlak. Setelah suci baru bilasan terakhir pakai kapur barus tadi supaya untuk wangi-wangian itu. Ini juga penting juga ini. Terkait dengan ma'ul mutlak. Gitu nggih, Pak nggih? Alhamdulillah. Cukup? Nah, cukup sudah jam 6 kok. Ini mohon maaf agak molor 10 menit ini. Perjanjian kita jam 6 selesai gitu nggih. Masyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokah ngaji kita ini Allah berikan kita umur yang panjang barokah. Rezeki yang halal barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang solih-solihah, dan barokah ngaji kita ini Allah kelak wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.